Tasya, Ervan. Ya. Sebenarnya cukup menarik ya ceritanya Iya. Mbak Ipe nih Kang Sule. Kebanyakan negatif ya, Pak. Sebenarnya ada satu sosok negatif. Sebenarnya gini, apa yang saya dapatkan gitu ya dari cerita Kang Sule tadi. Bahkan sebenarnya ada garis benang merahnya di mana ada sosok energi negatif yang memang sebenarnya bukan kita yang minta. Ya. Tapi mereka hadir dalam keseharian kita, entah itu dikirim orang ataupun juga dari bawaan dari keturunan dan segala macam gitu kan ya. Dan kemudian di akhirnya ada energi-energi positif yang mencoba untuk menetralisir itu. Tapi terkadang kita tidak sadar terhadap energi positif itu. Ya kan. Baiklah, Mbak Ipe, terima kasih banyak atas kesempatannya bercerita dengan pengalaman misteri malam ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Tasya tadi dan juga Ervan bisa menjawab sebenarnya kenapa dan apa yang terjadi. Iya, kan saya jadi bingung kata bawaan saya. Dia menempel dan ada satu menempel itu karena dia punya ketertarikan energi terhadap Mbak Ipe. Ilok demen, beda alam. Dia punya energi ketertarikan terhadap Mbak Ipe yang memberikan efek negatif terhadap Mbak Ipe. Ada energi positif yang berusaha berkomunikasi dengan Mbak Ipe, tapi Mbak Ipe ketakutan dengan sosok tersebut. Saya, Tasya, Ervan tidak bisa memberikan solusi apapun ketika Anda belum berdamai dengan diri Anda dan mencoba untuk berkomunikasi dengan yang positif. Karena sudah disampaikan oleh Tasya dan Ervan tadi. Oke? Jadi ketika Anda mengatakan bahwa takut, ya Anda akan merasakan hal yang sama ketika Anda belum berdamai dengan diri Anda. Malah berani ngomong ya. Malah Anda lebih, Anda bukan berani, Anda lebih tertarik Bukan tertarik, maksudnya emang dengan kelihatan. energi negatif. Tapi dia emang nggak pernah nginin muka sih begini mulu gitu. Ya, Kalau apapun itu, Apapun kamu itu, lebih Anda tertarik lebih- sama yang hitam dibanding ada yang bagus ngasih tahu. besok saya tengok dah. Ya. Coba beranikan diri Anda. Mbak Ipe, terima kasih banyak. Saya akan mengundang semua untuk berdiri. Mbak Ipe, saya akan persilahkan untuk keluar. Kang Sule, terima kasih banyak untuk berdiri juga. Terima kasih banyak. Mas Le. Terima kasih. Ya. Mbak Ipe, mari. Dan kali ini kita masuk ke dalam sebuah bagian yang akan menceritakan pengalaman misteri dari teman misteri yang sudah mengirimkan melalui email ke medium@an.tv, di mana ada 2 cerita dan salah satunya akan dibacakan oleh Kang Sule dan satunya akan dibacakan oleh saya. Siap. Dan salah satu dari kedua cerita yang masuk ini bisa saja mendapatkan 1 juta rupiah. Bagaimana caranya? Jadi pada saat cerita pertama dibacakan oleh Kang Sule, secara bersamaan ke-30 panelis yang berada di studio, apabila Anda merasa tidak tertarik dengan ceritanya, Anda bisa mematikan lilin yang ada di depan Anda. Begitupun ketika cerita kedua saya bacakan. Apabila Anda merasa tidak tertarik, silakan matikan lilin yang ada di depan Anda. Dan kita akan mengetahui lilin yang menyala yang paling banyaklah dari cerita yang dibacakan yang akan mendapatkan 1 juta rupiah dari medium. Cerita pertama dari Asti, saya akan persilakan kepada Kang Sule. Di sana. Nama saya Asti. Kami dari keluarga berasal dari Palembang. Namun bapak kami ditugaskan di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Karena area rumah dinas bapak saat itu masih berupa tanah kosong, kami akhirnya tinggal di ruang kelas di rumah sakit. Dan setiap malam, ibu kami selalu memperlihatkan sosok Kunti yang tersenyum dan berjalan miring. Saat pembangunan rumah pun terjadi hal aneh. Tukang yang hari ini sudah menanam besi pondasi, besoknya sudah rata kembali dengan tanah. Menurut paranormal, makhluk di sini meminta syarat kalau di depan rumah harus ditanam pohon mangga, 3 pohon jambu di sebelah utara dan 2 pohon pisang di sebelah rumah.
Akhirnya kami menanam bibit tanaman sesuai yang diminta. Dan anehnya, pembangunan rumah menjadi lancar dan selesai dengan cepat. Kami menempati rumah itu dari tahun 1980 sampai tahun 2000 dan banyak sekali kejadian mistis. Saat aku berumur 7 tahun, itu pertama kalinya aku melihat makhluk goib. Di saat itu, aku tidur mepet ke tembok dan aku melihat sebuah bayangan aneh di tembok. Bayanganku seperti ada kunciran di atas kepala. Aku penasaran. Aku coba pegang kepalaku, tapi tidak ada bayangan tanganku. Aku duduk. Tidak ada juga bayangan tubuhku sedang duduk. Yang nampak justru bayangan pocong dan posisi tiduran. Bayangan itu bergerak mendekatiku dan berbisik, "Gak usah takut. Nanti semakin kamu dewasa, kamu akan sering lihat yang lebih menakutkan." Tidak lama bayangan itu terbang ke atas dan masuk ke selipan atap kamar. Kejadian lain, di ujung lorong rumah ada si Mbok sedang mencuci baju secara manual. Lama-lama aku heran, kok nggak ada bunyi air atau gesekan baju lagi. Pas aku nengok, ternyata si Mbok lagi kaku karena di belakangnya ditempel sama pocong. Kejadian lainnya, suatu malam aku dan kakak kelaparan dan aku disuruh kakak menunggu tukang bakso di luar. Aku memesan bakso sambil mengajak ngobrol abangnya, tapi abangnya diem saja. Pas aku tanya, "Bapak kok mukanya nggak kelihatan?" Tukang bakso pun membuka topi capingnya yang ternyata nggak ada kepalanya. Selain itu, guru les aku juga diganggu. Ketika pulang dari rumahku, tidak jauh di situ ada pohon kelapa yang besar dengan buah kelapa yang nggak pernah jatuh. Saat guru les lewat situ, ada suara anak kecil yang berkata secara berulang-ulang, "Pak, mau kemana?" Guru les mencari asal suara tersebut. Suara anak kecil itu berkata, "Saya di atas." Guru les pun melihat ke atas pohon kelapa. Dan di antara buah kelapa itu ada kepala anak kecil sedang tersenyum dan tertawa seperti kunti. Guru les pun langsung kabur. Ada lagi, suatu malam ART kami hendak masak mie di dapur. Dia melihat sesosok kunti duduk di atas tungku kompor sambil membelai rambutnya. Gak lama kunti tersebut mencopot kepalanya, meletakkan kepalanya di atas tungku kompor di sebelahnya dan melanjutkan membelai-belai rambutnya. Sudah. Jadi Kang, sebelum saya membacakan cerita yang kedua, saya ingin bertanya dengan panelis yang tetap menyalakan lampu dan juga mematikan lampu. Tadi kalau nggak salah di awal-awal di atas, kenapa Anda tetap menyalakan lampu? Menurut saya bisa menarik sih. Cerita yang disampaikan tadi memang merupakan cerita yang menarik. Ya, bisa diceritakan didaur ulang lagi ceritanya. Oke, baik. Mungkin satu lagi. Oke. Silakan. Kenapa Anda tetap menyalakan lampu? Kayaknya ceritanya emang beneran. Baik. Dan itu serem sih. Dengarnya serem. Mungkin yang dialaminya lebih menakutkan daripada ceritanya itu. Baik. Dan memang dengan kejadian di rumah dinas mungkin memang ini adalah sebuah pengalaman yang bisa saja dialami oleh orang-orang lain gitu ya dalam keseharian sehari-hari gitu kan, berinteraksi dengan berbagai makhluk.